Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi kisah perjalanan saya dahulu ketika masih muda terkait dengan pencari ilmu harus tawadhu di hadapan Allah. Ya, hal ini akan saya kaitkan dengan Risalah Ad-Ghossiyah, ya, yaitu dialog batiniah antara rajanya wali Allah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, wali kutub, dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu ketika saya berada di rumah saudara, saudara saya itu mengajak saya kepada temannya. Temannya itu sudah punya istri, dan ketika kami berada di sana, temannya dari saudaraku itu mendapatkan telepon dari istrinya yang kecelakaan di luar rumah. Setelah menutup teleponnya, teman dari saudaraku itu mengatakan istrinya dapat rezeki. Saya mendengarnya saat itu heran, istrinya kecelakaan kok mendapatkan rezeki. Maka di hati saya mengatakan orang ini sesat atau saya yang nggak nyampe, ya, ilmunya. Maka setelah berlalu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun, saya lupa karena ini sudah sangat lama kisah ini. Akhirnya ketika saya membeli suatu buku, ingin membeli buku terkait dengan usaha saya di bidang arsitek, ya, saya ingin memborong 3 buku saat itu. Ternyata ketika masuk di toko buku, kaki saya Allah Allah tujukan sampai ke belakang toko tersebut. Akhirnya nampaklah Al-Quran yang begitu banyak modelnya, warnanya bagus-bagus. Akhirnya terbersit dalam hati saya ingin membeli Al-Quran yang kecil untuk bisa dibawa di saku. Nah, ketika ada terbersit ingin membeli Al-Quran seperti itu, tibalah ada seorang nenek tua yang tidak saya kenal dan bukan petugas di toko itu, nyamperin saya, mengatakan, kamu mau beli Al-Quran yang mana? Ini sini nih. Nah, ditunjukin. Dalam hati saya, wah, Allah ini. Maksud saya, Allah menggerakkan orang ini ingin menunjukkan sesuatu pada saya. Sebagaimana di dalam firman-Nya surah An-Nisa 79, semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi Allah menggerakkan nenek tua ini memberikan suatu petunjuk untuk membeli Al-Quran yang terbaik untuk saya. Akhirnya dia menunjukkan Al-Quran Robbani, ya, Robbani. Dia bilang perkataannya berwarna, ya kan, bagus bla bla bla. Kalau dia punya uang, seingat saya dia mau beli 7 atau 5 gitu. Akhirnya ketika setelah nenek itu ngomong begitu, dia pergi meninggalkan saya. Saya membeli Al-Quran yang dia tunjukkan kepada saya, yaitu Al-Quran Robbani. Setelah itu saya beli buku karya Imam Ghazali dan buku Sedekah Yusuf Mansur. 3 buku itu saya beli, lalu ketika saya naik sepeda motor, teringatlah saya bahwa ternyata saya dialihkan kepada buku-buku tentang akhirat sama Allah. Buku tentang usaha duniawi yang ingin saya beli pada awalnya tidak jadi dibeli. Dan itu tersadar ketika saya sudah pergi meninggalkan toko itu. Tapi saya bersyukur, di atas motor itu bersyukur, akhirnya kembalilah saya ke kosan. Hari demi hari saya mempelajari Al-Quran itu, ternyata ada hadis-hadis di dalam Al-Quran itu. Maka saya temukan suatu hadis tentang, ya, musibah yang ditimpakan kepada seorang muslim itu bisa menghapus dosa. Nah, inilah hakikat, ya, yang yang dikatakan oleh teman dari saudara saya itu, bahwa istrinya ketika mendapatkan kecelakaan dia mendapat rezeki. Rezekinya apa? Penghapus dosa. Ya, semua musibah yang ditimpakan kepada umat Islam, ya, seorang muslim, yang mana ketika orang itu ridho atas ketetapan Allah itu, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, inilah yang disebutkan rezeki itu. Ya. Rezeki berupa penghapus dosa. Karena apa? Tidak ada toko maupun perusahaan yang menjual penghapus dosa, kecuali Allah saja. Akhirnya saya mendapatkan kebenaran omongan orang, teman dari saudara saya itu, yang ketika itu saya belum paham, tapi karena saya memakai posisi dengan
ada di tengah, artinya tidak menjustifikasi dia sesat, tapi saya di saat itu mengatakan bisa jadi saya yang tidak mampu memahami bahasa orang ini. Mungkin saya nggak nyampe ilmunya. Nah, seperti inilah yang terkait dengan kitab Risalah Al-Ghausiyah, perkataan Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nasihat kepada para pencari ilmu, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya. Karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Maknanya, Allah tidak akan memberi rahmat, pertolongan kepada orang yang ketika di dalam mencari ilmu, ya, dia menyombongkan diri, dia tidak tawaduk terhadap Allah yang Maha mengawasi sisi lahir dan batin manusia. Karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang sedikit ada padanya, dia lebih percaya pada pendapatnya sendiri, padahal ilmu Allah itu luas, maka ia akan menjadi setan. Artinya dikuasai setan dan akhirnya memiliki sifat-sifat setan, takabur, sombong, ya, meremehkan orang lain. Seperti hanya iblis yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam karena dia merasa dia dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Seperti firman Allah di surat Al-A'raf ayat 12. Ya. Di dalam kitab Al-Hikam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah serbanku dan kebesaran adalah sarungku. Siapa yang menandingiku dalam salah satu sifat itu, maka aku akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka kalau misalkan orang ada yang menyombongkan diri, tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau merendahkan diri ketika mencari ilmu, maka dia akan masuk kepada orang-orang yang disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri." Di mana sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 91, yang mana beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan pengajaran dari Allah, jangan memakai sifat sombong. Tetapi harus tawaduk, merendahkan diri bahwa ilmu kita ini sedikit, kita ini masih banyak ilmu yang belum kita tahu. Tapi kalau kita tidak mengindahkan anjuran Allah kepada kita untuk tidak sombong, untuk tawaduk, maka akan berlakulah sesuai firman Allah Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Pada ayat 37, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini sesuai dengan perkataan Allah pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah yang tadi saya sebutkan. Orang itu akan menjadi setan kalau tidak tawaduk di dalam mencari ilmu, memiliki sifat takabur, sombong, merendahkan orang lain, ya, merasa bangga atas dirinya sendiri padahal ilmunya masih sedikit, merasa lebih tahu, merasa lebih pinter, merasa lebih alim. Ya, oleh karena itu kita harus mengosongkan sifat kesombongan dari diri kita walaupun sebesar biji sawi. Karena tidak saja di akhirat nanti dapat neraka, di dunia juga dapat neraka. Apa neraka di dunia? Merasa mendapat petunjuk, dia merasa benar padahal dari sudut pandang Allah salah, menurut sudut pandang Allah sesat. Banyak orang sesat yang tidak menyadari kesesatannya, seperti hanya orang-orang di grup Facebook, makrifat, dan lain-lainnya. Jadi hati-hati, jangan berlaku sombong di dalam pencarian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.